Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, alhamdulillah tadi pelajaran demi pelajaran telah sama kita ikuti dan kita dengarkan. Kita doakan mudah-mudahan segenap para pengajarnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, pada kesempatan di hari yang penuh keberkahan ini saya ingin lebih menegaskan tentang pelajaran yang dulu pernah kita singgung, yaitu satu pemikiran yang menjadi ciri khas kaum Wahabi. Jadi dulu pernah saya katakan, kalau kita bicara Wahabi, itu letak perbedaan prinsip kita dengan mereka bukan dalam soal kunut, bukan dalam soal tahlilan, tabarukan, soal ziarah kubur. Itu persoalan-persoalan yang tidak prinsip. Tapi perlu kita ketahui apa sebetulnya perbedaan prinsip antara kita dengan mereka. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi. Jadi supaya kaum Wahabi pun paham, saudara, jangan menganggap bahwa perbedaan kita dengan mereka ini hanya sekedar masalah furu, saudara, sehingga mereka ingin diterima oleh kita dengan kedua tangan terbuka. Tapi di balik itu mereka menggerogoti daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi saya tidak ingin bicara Wahabi itu anti tahlil, anti maulid, anti tabarruk. Itu masalah kecil, bukan masalah besar. Tapi ada persoalan besar yang menjadi sekat antara mereka dengan kita. Yaitu, mari kita lihat. Di sini saya sudah buat studi kritis daripada trilogi tauhid Wahabi. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Ada trilogi tauhid yang diyakini dan menjadi akidah kaum Wahabi. Dan ini pada akhirnya nanti kita bisa lihat apa yang menjadi perbedaan kita dengan mereka. Baik, ingat istilahnya trilogi tauhid. Saya ulangi, istilahnya trilogi tauhid. Nah, apa yang dimaksud trilogi tauhid? Mari kita lihat. Yang dimaksud dengan trilogi tauhid, bahwa tauhid itu terbagi tiga. Menurut mereka, kaum Wahabi, tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Yaitu pengakuan seseorang bahwasanya sang pencipta alam semesta dan pemelihara serta penjaminnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi pengakuan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa, itu disebut tauhidur rububiyah. Jadi kita mengakui bahwa Tuhan tersebut itulah yang menciptakan alam semesta, yang memeliharanya dan menjamin segala hajatnya. Nah, yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah? Kalau tauhidur rububiyah, rububiyah dari kata Rabb. Rabb itu Tuhan atau pemilik. Rabb. Nah, kalau uluhiyah dari kata ilah. Ilah itu Tuhan atau yang disembah. Ilah.
Nah, sekarang pengertian tauhidul uluhiyah yaitu pengakuan bahwasanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta itu merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kalau tadi hanya mengakui yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa, itu tauhidul rububiyah. Nah, begitu kita mengakui bahwa sang pencipta alam semesta yang Esa itu, itulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Itu disebut tauhidul uluhiyah. Sampai di sini paham? Ada dua macam tauhid. Nah, sekarang yang ketiga. Tauhidul asma was sifat. Nah, apa yang dimaksud tauhidul asma was sifat? Pengakuan bahwa sang pencipta alam semesta tadi yang merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat yang layak dengan kesuciannya. Jadi tidak boleh diberikan sifat-sifat yang tidak layak. Jadi kalau ada orang mengakui yang menciptakan alam semesta Tuhan yang Esa, dan dia juga mengakui bahwa Tuhan yang Esa tadi pencipta alam semesta adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dia sudah punya tauhidul rububiyah dan dia sudah punya tauhidul uluhiyah. Tapi kemudian dia mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. Maka berarti dia tidak punya tauhidul asma was sifat. Nah, jadi di sini yang dimaksud trilogi tauhid adalah yaitu 3 macam tauhid, saudara, 3 macam tauhid dalam ajaran Islam. Ini trilogi tauhid pertama kali dikenalkan oleh Ibn Taimiyah di abad ke-8. Sebelum abad ke-8 tidak ada seorang ulama pun, saudara salaf maupun khalaf, yang bicara tentang trilogi tauhid. Jadi ulama ahlus sunnah wal jamaah, baik dari kalangan Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, tidak mengenal trilogi tauhid. Bagi Aswaja, tauhid itu satu tidak berbilang. Enggak ada tauhid itu ada 3. Jadi bagi ahlus sunnah, tauhid itu satu. Enggak ada itu tauhid 3. Nah, tauhid yang diajarkan Nabi hanya satu kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tauhidnya umat Islam. Jadi nggak ada dulu ulama salaf mengajarkan tauhid itu ada 3 macam. Ini ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Nggak ada. Ulama salaf nggak ada yang mengajarkan begitu. Ini baru dikenal di abad ke-8 di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan. Muncul pertanyaan. Apa sih kesalahannya? Dan 3-3-nya bagus. Kalau kita lihat ini, 3-3 bagus, nggak ada masalah. Di mana persoalannya ahlus sunnah kok menolak? Hati-hati ini kalau yang nggak mempelajari secara mendalam, jangan-jangan nanti mereka menyalahkan ahlus sunnah. Sebab kalau kita lihat maknanya, coba lihat ke depan maknanya, bagus tidak? Nggak ada salah kan? Nggak ada. Tauhidul rububiyah mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa. Bagus tidak? Tauhidul uluhiyah mengakui bahwa sang pencipta alam semesta itu adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Bagus tidak? Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bagus tidak? Dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu memiliki sifat yang mulia. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Karim, nama-nama yang maha indah. Sifat-sifat yang begitu mulia, sifat wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Coba kita lihat, bagus tidak? Jadi salahnya di mana? Nah, ini yang mesti diwaspadai oleh ahlus sunnah. Dan Ibn Taimiyah membagi tauhid menjadi 3, punya dalil. Ini dalilnya. Mari kita lihat. Dalilnya firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan ayat 38. Ayat 3 dan ayat 38.
Nah, di dalam ayat 3 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, saudara, tentang perilaku kaum musyrikin di zaman Nabi. Di mana Allah menyatakan faqala ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, maksudnya mempersekutukan Allah, yang menyembah berhala-berhala. Nah, mereka itu begitu diajak ke jalan Allah oleh Nabi, apa mereka bilang? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami ini menyembah berhala-berhala tersebut kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Sebetulnya berhala-berhala itu cuma wasilah, kata mereka. Ini cuma tawassul aja. Sebetulnya kami menyembah Allah juga. Cuma wasilah kami menyembah Allah, kami menyembah berhala-berhala. Nah, jadi kata Ibn Taimiyah apa? Ternyata berdasarkan ayat ini, orang-orang kafir musyrikin itu mengakui akan keberadaan Allah. Dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Mereka mengakui yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, sebagaimana tertera dalam ayat 38. Nah, di ayat 38 Allah menyatakan, masih surat yang sama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu bertanya, nah ini terjemahnya yang di bawah ini masih copy paste yang atas. Nah, jadi di sini wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab berkata Allah. Berarti orang-orang kafir musyrikin di zaman itu, saudara, kalau kita lihat nih berita dari ayat Quran, mengakui gak adanya Allah? Mengakui. Mengakui gak kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi? Mengakui. Nah, jadi di sini Ibn Taimiyah mengatakan berarti orang-orang kafir itu sebetulnya punya tauhidur rububiyah. Artinya tauhidur rububiyah, ada pengakuan dari mereka kalau yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah, bukan Tuhan yang lainnya. Ada pengakuan, saudara, kalau mereka juga harus menyembah Allah. Ada pengakuan. Nah, hanya saja yang jadi problem, mereka mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan buatan mereka. Sehingga menurut Ibn Taimiyah, berarti orang-orang kafir musyrikin itu, mereka punya tauhidur rububiyah. Yang mereka enggak punya adalah tauhidul uluhiyah. Kira-kira jelas tidak? Pakai ayat Quran dalilnya ini. Saudara, enggak main-main. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Mari kita lihat. Nah, kesimpulan daripada trilogi Tauhid Wahabi. Mari kita lihat. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tadi, ada info ilahi yang menyatakan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Nah, Wahabi ngambil kesimpulan, kalau begitu orang-orang kafir itu pun ahli tauhid rububiyah. Catat baik-baik, saudara. Orang kafir disebut sebagai ahli tauhid. Ini gharib. Orang kafir disebut sebagai ahli tauhid. Ini gharib. Tidak ada satu ulama salaf pun yang mengatakan orang kafir ahli tauhid. Enggak ada. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, ini mulai terungkap nih, di mana letak kesalahannya, saudara. Kalau tadi kita lihat bagus-bagus saja pembagian trilogi tauhid daripada kaum Wahabi. Tapi begitu kita urai bahaya. Kalau mereka menganggap seperti itu, berarti orang-orang kafir semuanya ahli tauhid. Nah, jadi orang Kristen disebut ahli tauhid,
Orang Yahudi disebut ahli tauhid, orang Buddha dan Hindu disebut ahli tauhid, orang Konghucu disebut ahli tauhid, musyrikin yang nyembah-nyembah berhala disebut ahli tauhid. Jadi mereka bilang semua ahli tauhid, tapi ahli tauhidnya tauhid rububiyah. Ya, baik. Ini yang menarik, saudara. Sehingga mereka katakan bahwa surat Az-Zumar ayat 338 juga menginfokan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi masih tetap mempersekutukan Allah. Karena mereka masih tetap mempersekutukan Allah, berarti mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah, mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi, lihat yang paling bawah. Berarti Wahabi memberikan nilai bahwa orang kafir ahli tauhid walaupun rububiyah. Nah, ini yang ditolak oleh Ahlus Sunnah, saudara. Ahlus Sunnah bilang nggak bisa. Masa orang kafir mempersekutukan Allah disebut ahli tauhid walaupun namanya tauhid rububiyah? Nggak bisa. Itu berarti Wahabi memisahkan antara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Sedangkan aswaja, rububiyah, uluhiyah harus disatukan, nggak boleh dipisahkan, ya Allah. Nggak ada tauhidul rububiyah tanpa uluhiyah, dan tidak ada tauhidul uluhiyah tanpa rububiyah. Ahlus Sunnah mengakui betul tauhidul rububiyah itu memang ada, uluhiyah itu ada, tapi itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka itu tadi dikatakan tauhid menurut aswaja hanya satu, tidak berbilang. Di dalamnya ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Nggak ada itu. Oh, ini orang kafir tauhidul rububiyah. Oh, kalau yang muslim nih mukmin ini tauhidul uluhiyah. Nggak ada. Pokoknya kalau ada orang mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta, tapi dia tidak mau menyembah Allah, dia bukan ahli tauhid. Ada orang mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta, dan dia mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, tapi dia enggak mengakui kalau Allah punya sifat wujud, qidam, baqo, saudara, maka orang tersebut bukan ahli tauhid. Enggak boleh disebut, oh dia tauhidul rububiyah ada, oh dia tauhidul uluhiyah ada, dia cuma kurang tauhidul asma wa sifat. Enggak ada, saudara. Lah kok tauhid ada tauhid sepertiga, ada tauhid setengah, ada tauhid 2/3 ini namanya. Enggak ada, saudara. Sekarang tauhid ada 3. Kalau yang punya 2 berarti tauhidnya 2/3. Kalau yang punya 1 berarti tauhidnya 1/3. Saudara, enggak ada, tauhid cuma 1. Di dalam tauhid yang 1 itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Tidak boleh dipisahkan. Kira-kira jelas tidak? Paham sampai di sini? Berarti saya tanya, akidah Wahabi bahaya tidak? Bahayanya di mana? Menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau kita ketemu Wahabi, capek kalau bicara kunut, capek bicara tabarruk sama tawassul, itu masalah kecil. Kecil, ini yang prinsip perbedaan kita dengan mereka, saudara. Ini dulu beresin. Nah, dari mana kau bisa bilang itu orang-orang kafir sebagai ahli tauhid? Nah, ini dimulai oleh ajaran Ibn Taimiyah. Nah, jadi saya beruntung dan bersyukur kalau dulu saya belajar di Saudi, jadi saya tahu begini. Kalau saya nggak belajar di Saudi, mungkin saya nggak tahu, saudara. Saya belajar sama gembong-gembongnya Wahabi. Saya pelajarin apa sih tauhidul rububiyah, kita dengerin. Jangan ngebantah, jangan. Murid kan nggak boleh bantah guru, saudara. Saya dengerin, oh begitu tauhidul rububiyah. Kalau tauhidul uluhiyah bagaimana sih? Oh begitu. Kita ikuti, saudara. Kalau kita bantah-bantah duluan, nggak dapat ilmunya. Nah, begitu kita lihat semua, kita pelajari literaturnya, oh kesana arahnya. Saudara, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik. Nah, sekarang bahaya yang kedua, mari kita lihat. Masih trilogi tauhidnya Wahabi. Mari kita lihat semua. Aswaja dalam pandangan Wahabi, kita nih Asy'ari, Maturidi. Nah, menurut Wahabi, aswaja itu mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
Sehingga menurut Wahabi, Asy'ari dan Maturidi, seluruh aswaja betul ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah. Jadi kita diakui nih oleh mereka nih sebagai ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah. Berikutnya kata Wahabi, akan tetapi aswaja tidak mengakui bahwa Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya wajah, Allah punya mata. Dan aswaja itu tidak mengakui kalau zat Allah itu bisa turun, bisa naik, bisa duduk. Zatnya, saudara. Nah, karena aswaja tidak mengakui Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya muka, Allah punya tangan. Zat Allah bisa naik, turun, lari, ketawa. Nah, zatnya, saudara. Karena Ahlus Sunnah tidak mengakui aswaja kita ini, maka kita bukan ahli tauhid asma dan sifat. Jadi mereka bilang kita ini ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah, tapi dalam asma wa sifat kita ini musyrik semua, kita ini kafir semua, bukan ahli tauhid. Jadi kesimpulannya di pandangan Wahabi, aswaja, Asy'ari dan Maturidi bukan ahli tauhid, karena nggak sempurna, nggak punya 3. Yang dia punya cuma 2 doang, yang satu enggak. Nah, buktinya apa kata mereka? Ahlus Sunnah kalau mengartikan yadullah, tangan Allah, mereka artikan kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Mereka nggak artikan Allah punya tangan. Nah, berarti Ahlus Sunnah tidak mengakui sifat mulia Allah yang punya tangan. Menurut mereka Allah punya tangan. Punya tangan, punya kaki, saudara. Terus waktu mereka menerjemahkan Allah turun ke langit dunia pertama, saudara, setiap malam. Menurut mereka zat Allah yang turun. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah rahmat Allah yang turun, bukan zatnya. Nah, akhirnya apa mereka bilang? Kalau gitu Ahlus Sunnah tidak mengakui kalau Allah mampu turun ke langit dunia yang pertama. Nah, jadi mereka bilang nih kita mengingkari sifat Allah. Jadi kita bukan ahli tauhid dalam urusan sifat Allah. Nah, berarti kita disamakan oleh orang-orang musyrik. Nah, saya tanya, bahaya tidak? Jadi trilogi tauhid ini hati-hati, saudara. Mereka mentauhidkan orang musyrik dan memusyrikan ahli tauhid. Jadi orang kafir, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu diahli tauhidkan oleh mereka. Aswaja, saudara, dianggap bukan ahli tauhid. Ini tebulak tebalik tidak ini? Emang ada dulu ulama-ulama mengatakan Asy'ari itu bukan ahli tauhid? Nggak ada, sudah. Ada ulama-ulama mengatakan saudara Maturidi itu bukan ahli tauhid? Nggak ada. Loh, kok beraninya saat ini saudara kalangan Wahabi menganggap kita ini bukan ahli tauhid? Nah, kalau mereka bilang Habib Rizik fitnah, kita nggak pernah mengatakan Asy'ari dan ulamanya bukan ahli tauhid. Baca bukunya Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah menyebut ulama-ulama Ahlus Sunnah, saudara. Ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti ulama-ulama Istaryani dan lain sebagainya dikatakan ini sama dengan ahlu falsafah kaum musyrikin. Dikatakan, saudara, ahlu falsafah kaum musyrikin yang meyakini tentang tauhidul rububiyah akan tetapi tidak meyakini tauhidul uluhiyah. Yang meyakini tauhidul rububiyah dan uluhiyah tapi tidak meyakini tauhidul asma was sifat. Jadi kita bisa bukakan depan mereka buku karangan Ibn Taimiyah dalam Majmu' Rasailnya yang menyebut ulama Asy'ari dan ulama Maturidi, saudara, bukan ahli tauhid asma wa sifat. Kalau kita dikatakan bukan ahli tauhid berarti kafir. Nah, hati-hati itu, saudara. Nah, maka itu di sini ini dulu diberesin. Wahabi suruh beresin dulu. Kalau Wahabi mau jadi saudara kita yang baik, ini akidahnya beresin dulu. Nah, sebabnya kalau akidah ini dibiarkan, gara-gara akidah ini, dikit-dikit mereka mengkafirkan kita. Gara-gara kunut kita dikafirin, maulid kita dikafirin, tawasul kita dikafirin, tabarruk kita dikafirin.
Sebetulnya mereka sudah mengkafirkan kita bukan karena kunut, bukan karena tawassul, bukan karena tabarruk. Dalam prinsip akidah mereka dalam trilogi tauhid, mereka sudah anggap kita bukan ahli tauhid, ya ikhwan. Jadi bagi mereka halal mengkafirkan kita. Halal mengatakan kita bukan ahli tauhid. Ini dulu beresin. Walaupun mereka ngomong depan kita, ya sudahlah, kita nggak usah ribut soal tahlil, tabarruk, tawassul, itu masalah khilafiyah. Baik, itu masalah khilafiyah. Lalu masalah ini soal prinsip dalam Ahlus Sunnah, ya kawan. Lalu dalam persoalan ini, kalau kau masih berpegang pendapat seperti ini yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, kau bukan Ahlus Sunnah. Bukan. Bahkan Ahlus Sunnah menggolongkan kalian hai Wahabi sebagai ahlul bidah wal ahwa. Kelompok ahlu bid'ah yang suka mengada-ngada. Bagaimana enggak mengada-ngada? Ulama salaf enggak ada mengatakan trilogi tauhid. Mereka bilang ada trilogi tauhid. Mereka marah dengan maulid katanya bid'ah. Ini super bid'ah ini sudah. Ini trilogi tauhid super bid'ah. Bid'ah yang kecil kau marah, bid'ah yang begini besar kau kerjakan. Ulama salaf mana yang pernah bicara trilogi tauhid? Ulama salaf mana yang pernah mengatakan tauhid dibagi 3? Ulama salaf mana? Semua ulama mengatakan tauhid itu satu. Namanya aja tauhid. Namanya saja tauhid dari kata ahad, satu, esa. Tauhid pengesaan. Lah kok udah pengesaan dibagi jadi 3 lagi? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kayak trinitas ini. Pergi kayak trinitasnya orang-orang Nasrani sudah. Nah, jadi ini dulu diberesin. Jadi kalau Wahabi masih tetap berpandangan seperti ini, kalian bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan, kalian bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalian min ahlil bidah wal ahwa, termasuk kelompok ahli bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Yang bid'ah itu bukan peringatan maulid. Yang bid'ah itu bukan tawassul dan tawajuhat. Yang bid'ah itu bukan tabarrukan. Itu semua punya dalil. Ini bid'ah yang dalil dibuat-buat. Ini bid'ah yang dalil direkayasa. Ini bid'ah produk daripada gagal paham terhadap firman Allah. Kita buktikan pandangan Ahlus Sunnah. Mari kita lihat. Sikap Aswaja terhadap trilogi tauhid. Mari kita lihat. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. 1, ini bagi Aswaja. Istilah trilogi tauhid tidak dikenal di zaman salaf. Tapi baru diperkenalkan Ibn Taimiyah di abad ke-8 Hijriyah. Dari sini aja udah ketahuan, ini bid'ah. Dari sini aja ketahuan, ini bid'ah. Yang kedua, tidak ada satupun ayat maupun hadis ataupun athar dari salaf yang menyebut orang muslim sebagai bukan ahli tauhid. Enggak ada. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan kepada orang-orang Wahabi. Mana dalilnya? Ayat Quran yang mana? Hadis Nabi yang mana? Ulama salaf yang mana? Yang mengatakan orang muslim bukan ahli tauhid. Yang mana? Enggak ada. Nah, kemudian yang ketiga. Tidak ada satupun ayat maupun hadis ataupun athar salaf yang menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Nah, ini kebalikannya nih. Enggak ada, saudara. Suruh dia tunjukkan. Ayat Quran yang mana? Hadis yang mana? Ulama salaf yang mana mengatakan ini orang kafir, ini ahli tauhid juga. Yang mana? Saudara. Kalau mereka punya ayat hadis atau aqwal salaf, ya saudara, saya ikut. Enggak ada. Nah, ini menjadi bukti ini bid'ah luar biasa, saudara. Ini bid'atun kubra. Ini sebesar-besarnya bid'ah yang dilakukan kaum Wahabi. Nah, kemudian yang keempat, andai pun orang kafir mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, tetap saudara tidak boleh disebut ahli tauhid selama masih tetap mempersekutukan Allah, seperti perihalnya daripada orang-orang kafir musyrikin. Waktu ditanya wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard, jika mereka itu ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, dan mereka akan menjawab Allah. Walaupun orang-orang musyrik tersebut saudara mengakui yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, tetap Allah menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah nggak pernah menyebut mereka sebagai ahli tauhid. Nah, ini yang mesti kita ini kan. Makanya dalam Az-Zumar ayat 3 Allah menyebut mereka sebagai pendusta.
Saudara, kita buka surat Az-Zumar ayat 3. Saudara, di akhir ayatnya Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Di sini dikatakan apa? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada pendusta yang sangat ingkar, Saudara. Allah sebut dalam akhir ayat. Jadi Wahabi suruh baca akhir ayat. Makanya dalil jangan dikorupsi. Ini korupsi dalil, bacanya cuma tengahnya doang, Saudara. Baca akhir ayat. Setelah Allah ceritakan perilaku orang-orang kafir, mereka mengakui adanya Allah, mereka katakan kami nyembah berhala cuma untuk wasilah aja, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhirnya Allah mengatakan innallaha la yahdi, Allah tidak memberi petunjuk. Kepada siapa, Saudara? Di akhir ayat di sini sebut man huwa kadzibun kaffar. Allah sebut mereka kadzib, pendusta. Allah sebut mereka kafar, sangat ingkar, kafar. Nah, jadi sekarang saya tanya, Allah sebut mereka ahli tauhid atau kadzib? Allah sebut mereka ahli tauhid atau kafar? Kafar. Lah kok Wahabi sebut mereka ahli tauhid? Wahabi lebih pintar dari Allah kali. Astaghfirullahaladzim. Baca akhir ayat, Allah mengatakan mereka kadzib, mereka kafar. Enggak tanggung-tanggung tuh, Saudara. Mereka ini bukan sekedar kafir, kafar. Betul-betul ingkar kepada Allah. Udah tahu Allah yang menciptakan alam semesta, kok makin dipersekutukan. Makanya Allah katakan pendusta yang sangat ingkar. Allah enggak katakan mereka ahli tauhid. Oh, mereka ahli tauhid rububiyah. Enggak ada. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang di ayat 38-nya, Saudara. Yang mereka jadikan dalil. Nah, di ayat 38, Saudara, nah ini perlu kita ketahui daripada ayat ini, Saudara. Jadi setelah tadi Allah menceritakan, Saudara, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard dan seterusnya. Setelah Allah katakan la yaqulullah, kalau mereka ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab, yang menciptakannya adalah Allah. Setelah itu Allah katakan kepada Nabi, "Qul," katakan hai Muhammad, "La afara'aitum ma tad'una min dunillah." Kalau mereka sudah menjawab, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, jawab sekarang kepada mereka. Apa kamu tidak tahu, tidak lihat, sehingga kamu ini yaitu memuja atau menyembah daripada selain Allah? Jadi setelah Allah ceritakan jawaban mereka, Allah perintahkan Nabi untuk bantah mereka dengan keras. Nah, saya mau tanya, kalau mereka dibantah berarti sikap mereka betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Mereka ngakui Allah pencipta alam semesta, lah kok masih nyembah selain Allah? Nabi disuruh oleh Allah bantah mereka, jawab mereka. Kenapa mereka mempersekutukan Allah? Jadi artinya nggak ada tuh Nabi disuruh oleh Allah, ya Muhammad, karena mereka mengakui Allah juga, ya mereka mengakui tauhid rububiyah. Nggak ada, nggak ada. Allah perintahkan Nabi bantah, bantah. Nah ini yang harus Wahabi baca ayatnya dengan tuntas. Jadi dalam kedua ayat yang digunakan oleh Wahabi tadi tidak ada satupun dalil, walaupun secara isyarat, Saudara, bahwa mereka adalah ahli tauhid. Enggak. Yang ada dalam kedua ayat tersebut, di pertama Allah cap mereka pendusta yang sangat ingkar. Di ayat kedua Allah perintahkan Nabi untuk membantah, Saudara. Ini cukup dalil buat kita, Saudara, bahwa tauhid tanda kutip yang disebut oleh Ibn Taimiyah sebagai tauhid mereka dibatalkan oleh kedua tauhid ini. Mereka bukan ahli tauhid, tapi mereka adalah pendusta yang sangat ingkar. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, ini sikap aswaja. Baik, Saudara, andai kata pun ada yang ngomong begini, Habib, ya sudahlah kita kompromi sama Wahabi. Ini akidah mau dikompromiin kayak barang dagangan ini, Saudara. Iftaratna, andai kata pun Saudara, Wahabi mau minta, udahlah, bagaimana supaya trilogi tauhid bisa diterima oleh Ahlus Sunnah? Jawabnya, trilogi tauhid ini bisa diterima, tapi ada syarat, Saudara. Apa syaratnya? Nah, mari kita lihat di sini. Saya sudah tuliskan di sini syaratnya, Saudara. Yang pertama, Saudara,
bahwa trilogi tauhid yang disebut tadi harus jadi satu kesatuan tak terpisahkan. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat harus menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Nggak boleh dipilah-pilah. Kenapa? Karena inti tauhid hanya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak berbilang. Itu dulu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, trilogi tauhid tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alat pengkafiran sesama muslim atau penyerupaan muslim dengan kafir. Ini gara-gara trilogi tauhid, kita Asy'ari diserupakan dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik punya tauhidul rububiyah, tapi nggak punya tauhidul uluhiyah. Nah, Aswaja dikituin sama mereka. Aswaja itu Asy'ari punya tauhidul rububiyah, punya tauhidul uluhiyah, tapi nggak punya tauhidul asma wa sifat. Artinya kita diserupakan oleh orang kafir, sudah. Nah, ini syarat kedua. Nggak boleh dijadikan alat pengkafiran sesama muslim, bahkan penyerupaan muslim dengan kafir nggak boleh. Yang ketiga, penyematan ahli tauhid hanya untuk orang beriman. Titik. Sedangkan kafir apapun alasannya tidak boleh disebut dengan ahli tauhid, sudah. Nah, jadi kita bisa terima ini konsep trilogi tauhid kalau syarat ini dipenuhi. Ada lagi yang nggak boleh ketinggalan. Ketiga macam tauhid harus dimaknai sesuai akidah Aswaja. Dengan madhab Asy'ari atau Maturidi, bukan dengan paham Wahabi yang beraroma tasbih dan tajsid. Jadi kalau mereka bilang ada tauhidul asma wa sifat, apa maksudnya? Menurut Wahabi mengakui kalau Allah itu punya tangan, punya kaki, punya mata, punya wajah. Kalau ini yang dimaksud oleh Wahabi, kita tolak. Tidak ada trilogi tauhid itu, sudah. Tapi kalau Wahabi tidak berpaham tasbih, tidak berpaham tajsim, saudara, sifat-sifat Allah yang mengatakan ainullah, wajhullah, dan lain sebagainya, ditafwid atau ditakwil menurut akidah Aswaja, kita bisa terima ini trilogi. Tapi kalau trilogi tauhid berdiri atas dasar paham Wahabi, saudara, ditolak oleh orang-orang Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, apa ada Wahabi mau ngalah dalam soal ini? Apa ada Wahabi dari dulu sampai sekarang mau ngalah dalam soal ini? Nah, karena Wahabi nggak mau ngalah, trilogi tauhid kita lempar kembali ke muka mereka, sudah. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, ini pelajaran kita untuk hari ini, saudara. Tolong dicatat baik-baik. Dan nanti kalau di rumah punya pertanyaan-pertanyaan soal ini kita mau dalami. Nah, silakan untuk ditanyakan pada Jumat yang akan datang. Sekian yang bisa kita sampaikan. Waktu Jumat sudah masuk. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buya Humaydi, apa kabar? Baik, Buya. Baik. Sehat walafiat. Kapan dari? Belum bertemu. Wa antum min ahli, Buya. Masya Allah. Ayo langsung, mana